Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavini Mastuti dari kelas 12 Kimia Analisis A. Saya akan menjelaskan materi termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia. Terdapat 6 poin penting yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, sistem dan lingkungan. 2. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. 3. Jenis-jenis perubahan entalpi. 4. Kalorimeter. 5. Hukum Hess. Dan 6. Energi ikatan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Dalam ilustrasi perebusan air berperan sebagai sistem. Lalu, panas dari kompor berperan sebagai lingkungan. Besarnya perubahan energi dalam dapat diukur jika sistem mengalami perubahan. Dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M massa zat gram, C kalor jenis zat joule per gram kali Kelvin, dan delta T perubahan suhu. Bila 40 gram besi pada suhu 70 derajat Celcius didinginkan sehingga menjadi 20 derajat Celcius, kalor jenis Fe sama dengan 0,449 joule per gram Kelvin. Hitunglah kalor yang dibebaskan besi tersebut ke lingkungan. Delta T sama dengan 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Hasilnya 50 derajat Celcius atau sama dengan 50 Kelvin. Di sini nilai dalam Celcius dan Kelvin sama karena selisih suhu dalam Celcius sama dengan selisih suhu dalam Kelvin. Selanjutnya menghitung kalor dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. 40 gram dikali 0,449 joule per gram Kelvin dikali 50 Kelvin. Hasilnya 998 joule. Kalor bernilai minus 998 karena kalor dibebaskan dari sistem ke lingkungan. Terdapat 2 reaksi. Yang pertama, reaksi eksoterm dengan ciri-ciri melepas kalor, suhu naik, entalpi bertanda minus karena H produk kurang dari H reaktan. Kedua, reaksi endoterm, ciri-cirinya menerima kalor, suhu turun, entalpi bertanda positif karena H produk lebih besar daripada H reaktan. Gelas polietilena berisi air sebanyak 50 ml yang bersuhu 28 derajat Celcius. Kemudian 1,1 gram CaCl2 dimasukkan ke dalam gelas itu dan dilarutkan. Suhu larutan yang terbentuk adalah 31 derajat Celcius. Mr CaCl2 111 gram per mol, kalor jenis larutan 4,18 joule per gram Kelvin. Hitung tekanan tetap dan perubahan entalpi untuk 1 mol CaCl2 yang melarut. Delta T sama dengan T2-1, 31 dikurangi 28, sama dengan 3 derajat Celcius atau sama dengan 3 Kelvin. Q sama dengan M kali C kali delta T, 50 gram dikali 4,18 joule per gram Kelvin dikali 3 Kelvin, sama dengan 627 joule. Karena reaksi melarutnya CaCl berlangsung pada tekanan tetap, maka Qp sama dengan minus 627 joule. Qp bertanda minus karena mengalami reaksi eksoterm dengan ciri-ciri mengalami kenaikan suhu. Mol CaCl2 dicari dengan 1,1 gram dibagi 111 gram per mol, sama dengan 0,099 mol CaCl2. Qp untuk melarutkan 0,0099 mol CaCl adalah minus 627 joule. Qp untuk melarutkan 1 mol CaCl2 ialah minus 627 joule dibagi dengan
0,0099 mol sama dengan minus 63.333,3 joule per mol sama dengan minus 63,3 kilojoule per mol. Sehingga nilai delta H sama dengan min 63,3 kilojoule per mol. Grafik diagram tingkat entalpinya menghadap ke bawah karena reaksi eksoterm, dan reaksinya dimulai dari atas dan produknya di bawah. Jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama, entalpi pembentukan delta HF. Perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius. Contohnya 2C ditambah dengan 2H2 menghasilkan C2H4 dengan entalpi HF positif 52,5 kJ per mol. 2. Entalpi disosiasi atau penguraian HD. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar 25 derajat Celcius dan 1 atm. Entalpi disosiasi merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Contohnya C2H4 diuraikan menjadi 2C ditambah 2H2. Delta HD sama dengan minus 52,5. Di sini nilai HD kebalikan dari nilai HF. 3. Entalpi pembakaran. Perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. 1 mol zat ditambah dengan oksigen akan menghasilkan produk. Contohnya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O dengan delta Hc minus 212 per pound. Entalpi netralisasi delta Hn. Perubahan entalpi pada reaksi pembentukan 1 mol H2O dari asam dan basa pada keadaan standar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Asam ditambah basa akan menghasilkan garam plus 1 mol H2O. Contohnya, HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O dengan delta Hn minus 56,9 kJ per mol. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi. Pengukuran kalor jenis dengan kalorimeter didasarkan pada asas Black. Q lepas sama dengan Q terima, N kali delta H sama dengan M kali C kali delta T, N kali delta H sama dengan C kali delta T. C besar di situ berarti kapasitas kalor. Satuannya Joule per Kelvin. Terdapat 2 jenis kalorimeter. Yang pertama, kalorimeter sederhana. Dilakukan pada tekanan konstan. Delta H sama dengan Q reaksi. Rumusnya Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan min M kali C kali delta T. 2. Kalorimeter bom. Kalorimeter khusus untuk mengukur kalor pada pembakaran pada volume konstan. Delta U sama dengan Q reaksi. Rumusnya Q reaksi sama dengan minus Q bom plus Q air. Q reaksi sama dengan min kapasitas kalor bom dikali delta T ditambah M kali C kali delta T. Contoh soal kalorimeter. Dalam kalorimeter bom 2,3
gram karbon atau grafit dibakar dengan oksigen murni. Kenaikan suhu kalorimeter akan sama dengan kenaikan suhu sistem bila kalorimeter menerima 77,2 kJ energi listrik. Tentukan entalpi pembakaran 1 mol karbon. Pertama, mencari molnya terlebih dahulu. 2,361 gram dibagi 12 gram per mol, sama dengan 0,1968 mol. Lalu dihitung entalpi pembakaran 1 mol karbon, yaitu 77,2 kJ dibagi 0,1968 mol, jawabannya 392,3 kJ mol. Hukum Hess. Hukum penjumlahan kalor berbunyi kalor reaksi dari suatu reaksi tidak tergantung pada mekanisme atau tahapan reaksi, apakah reaksi tersebut berlangsung satu tahap atau beberapa tahap. Artinya, setiap reaksi kimia memiliki perubahan total entalpi tetap, tidak bergantung pada tahapan entalpinya. Maka, perubahan entalpi bergantung pada keadaan sebelum reaksi dan hasil reaksi. Hukum Laplace. Delta H berubah tanda jika reaksi dibalik. Cara perhitungan menentukan delta H ada 4 cara. Yang pertama, rumus delta HF. Kedua, data lengkap. Ketiga, diagram energi dan diagram siklus. 1. Rumus delta HF. Perubahan entalpi reaksi sama dengan total delta HF produk dikurangi total delta HF reaktan. Contohnya di sini minus 786 kJ per mol ditambah dengan minus 285 kJ per mol dikurangi dengan 227 kJ per mol ditambah 0. Hasilnya minus 1298 kJ per mol. 2. Data lengkap. Reaksi 1 ditambah reaksi 2 akan menghasilkan reaksi yang ditanyakan. Reaksi dibalik, maka harga delta H berubah tanda. Reaksi dikali, maka harga delta H dikali. Reaksi dijumlah, maka harga delta H dijumlah. Contohnya di sini, pembentukan 1 mol gas CO, C ditambah O2 menghasilkan CO2. Delta H sama dengan minus 394 kJ per mol ditambah dengan CO2 diuraikan menjadi CO ditambah setengah O2 dengan delta H plus 284 kJ per mol. Karena reaksi dibalik dari soal, maka harga berubah menjadi plus. Menghasilkan CS ditambah setengah O2 membentuk CO. Delta H-nya min 110 kJ per mol. Untuk mencari delta H di sini yaitu minus 394 ditambah dengan 284. Jawabannya minus 110 kJ per mol. 3. Diagram energi dan diagram siklus. Misal ditanyakan delta H dari reaksi 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3, maka caranya delta H1 ditambah dengan delta H2. Jawabannya minus 790 kJ. Yang kedua, diagram siklus. Gambarnya seperti ini, 2S ditambah 3O2, karena langsung menjadi 2SO3, maka grafik langsung turun ke bawah. Lalu
2S ditambah dengan 3O2 hasilnya 2SO ditambah O2, maka grafiknya sampai sini. Dan terakhir 2SO ditambah O2, grafiknya dari sini ke sini. Bila delta H ini dengan ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Energi ikatan atau EIK. Energi yang dibutuhkan untuk memutus satu mol ikatan menjadi atomnya dalam keadaan gas. Rumusnya delta H reaksi sama dengan total energi ikatan reaktan dikurangi dengan energi ikatan produk. C2H4 ditambah HCl menghasilkan C2H5Cl. Di sini pada reaktan terdapat satu ikatan CC dan 4 ikatan CH dan 1 ikatan HCl. Jadi totalnya ada 2698 kJ per mol. Sedangkan pada produk ada 5 ikatan CH dan 1 ikatan CC, 1 lagi ikatan CCl. Sehingga totalnya ada 2756 kJ per mol. Delta H reaksi sama dengan total energi ikatan reaktan dikurangi total energi ikatan produk. 2698 dikurangi 2756 sama dengan min 58 kJ per mol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.